Sebelum mulai, untuk menghemat waktu kita sama-sama menundukkan kepala agar pembelajaran yang akan kita pelajari sekarang ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, ini sudah bertambah pesertanya. Kalian bisa ngecek sendiri siapa aja yang dikurangi poinnya, oke? Ada di fotonya di PA kalian. Ibu izin share screen, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Cuman satu halaman yang kita pelajari kemarin yang kalian catat, kemudian kalian kerjakan soalnya ini. Pada gambar di samping kanan, ini ada segitiga DEF. Ini tuh merupakan bangun geometri yang dihasilkan dari segitiga ABC. Jadi ini sebenarnya benda awalnya ABC, kemudian dia dirotasi atau diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Jadi arahnya ke arah sana, searah jarum jam. Caranya ya ini titik acuannya adalah titik O. Jadi kalau diputar itu kayak kita memutar tali ya, dengan pusatnya kita sendiri. Talinya ada batu di ujungnya, kita putar gitu ya, jadi melingkar gitu si batunya. Nah, panjang batu ke kita itu jaraknya selalu sama. Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, anggap saja B ini sebagai bendanya, sebagai batunya, kemudian garis OB-nya ini sebagai talinya, dan ini kita yang memegangnya gitu ya, si O ini. Kita putar si B, dilempar ke arah sana, sehingga sudut putarnya 90 derajat. Karena berlawanan arah dengan jarum jam di dalam kesepakatan belajar matematika transformasi ya, kalau diputar searah jarum jam itu artinya diputar negatif 90 derajat. Ya, kalau di sini kita hanya nyebutin searah jarum jam. Ya, tidak disebutkan negatif atau positifnya. Tapi untuk memudahkan nanti ke depannya, kalau seandainya berlawanan arah dengan jarum jam, artinya dia positif 90 derajat gitu ya. Cara melihat 90 derajatnya itu bagaimana? Ketika kita tarik O ke B, dianggap sebagai garisnya gitu ya. Kita buat sudut sehingga sudut putarnya itu 90 derajat di sini. Set gitu ya, ke arah sana. Boleh gunakan busur derajat untuk mengukur besarnya, tapi kalau kalian menggunakan corak catur, ini bisa dilihat dari kotak-kotaknya. Kalau dari B ke O itu satu turun dua datar ya, atau satu tegak dua datar. Nah, kalau dia membentuk sudut 90 derajat harus 3 tegak satu datar. Kalau tadi satu tegak dua datar, sekarang jadi 3 tegak satu datar gitu ya. Nah, coba perhatikan OA. OA pun kita putar 90 derajat, maka bayangannya adalah di D gitu ya. Jadi kayak kita buat busur, panjang jari-jarinya OA, kemudian tarik ke arah sana, kemudian pakai busur derajat, dihitung sehingga tegak lurus gitu, sehingga 90 derajat. Nyampe di titik D gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita lihat kalau tanpa menggunakan busur derajat pun bisa. Dari A ke O itu berapa turun? 5 ya, 5 kotak turun. Kemudian 6 kotak datar. Coba perhatikan, untuk ke D-nya 6 kotak tegak ya, betul? 5 kotak datar. Jadi sebaliknya, kalau yang tadi 5, 6, sekarang jadi 6, 5. Ya, itu gampang sekali dibuat kalau dalam bentuk corak catur. Kemudian OC. OC menjadi OF. Lihat, dari C ke O, turun 4, datar 2. Sekarang dari O ke F naik 2, kanan 4 gitu ya. Jadi turun 4, kanan 2. Sekarang sebaliknya naik 2, kanan 4 ya. Nah, ini artinya dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ibu akan jelaskan dari sisi persamaan garis ya. Dari sisi persamaan garis. Kalau ada ini, Ibu akan memberi tambahan materi. Jadi ada semacam materi yang menunjang, tapi ini belum diberikan di kelas kalian ya. Di kelas 7 belum ada, adanya di kelas 8.
Gini nih anak-anak ya. Kalau ada garis G, dia kemudian tegak lurus, itu artinya membentuk sudut 90 derajat dengan garis H. Nah, ini yang terjadi. Ketika dua garis tegak lurus, maka gradien kedua garis, nih simbolnya gradien G, itu kalau dikalikan gradien garis H, itu hasilnya negatif 1. Nah, bagaimana dengan gradiennya? Gradien itu apa sih gitu kan ya? Gradien adalah jarak tegak dibagi jarak datar suatu garis dengan arah diperhatikan. Ya, arah diperhatikan itu artinya kalau gini positif, kalau gini negatif. Kalau gini positif, kalau gini negatif gitu ya. Itu yang dimaksud arah diperhatikan. Nah, coba kita lihat untuk tahu apakah tadi sesuai dengan yang Ibu jelaskan dengan teori ini enggak gitu ya. Kita lihat antara OB dengan OE. Kalau dia membentuk 90 derajat berarti tegak lurus. Artinya apa? Gradien, ini kan garis, dia memiliki kemiringan. Gradien itu kemiringan ya. Jadi ulangi, gradien itu artinya kemiringan. Kemiringan. Kemiringan suatu garis. Nah, kemiringan garis BO itu kalau dikalikan dengan kemiringan garis OE, hasilnya harus negatif 1. Kita hitung. Gradien dari yang ini ya, gradien anggap ini M1-nya. M1-nya tegaknya 1 tapi ke arah bawah, lihat. Ke arah bawah. Berarti gradien 1-nya sama dengan negatif 1 per datarnya ke arah kanan sebanyak 3 kotak per 3. Berarti jawabannya untuk gradien 1 adalah negatif 1 per 3. Ini gradien M1. Nah, sekarang untuk OE anggap saja ini M2. Kita hitung M2-nya. Ingat ya, Y dulu, tegak dulu. Dari O ke E tegaknya ke atas 3. Nih, lihat ke atas 3. Kita pakai tanda panah sampai sini tuh 3 kotak. Berarti 3 per ke kanan 1. Karena ke kanan 1 berarti per 1. Ini hasilnya 3. Coba kalian kalikan M1 kali M2 atau gradien garis BO kalikan gradien garis OE gitu ya. Jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1 per 3 kali 3. Hasilnya adalah negatif 1. Ini menunjukkan kedua garis ini merupakan garis yang tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Itu penjelasan secara persamaan garisnya ya, biar kalian paham aja. Jadi gimana Bu kalau ingin menentukan bahwa dia tegak lurus atau enggak? Nah, contohnya misalkan ini titik acuannya, kita ambil di sini deh. Kita ambil di sini. Nah, misalkan titik O ini titik acuannya. Kalau kita ingin putar titik A arahnya searah dengan jarum jam atau negatif 90 derajat ya. Besar sudut putarnya 90 derajat tapi searah dengan jarum jam. Maka kita sebut rotasi, jadi A dengan koordinat negatif 2, 3. Ini akan diputar rotasi. Nah, sudut putar titik pusat atau acuannya O, sudut O itu artinya titik pusat koordinat. Dengan sudut putarnya negatif 90 derajat. Kalau kita tulis dengan bentuk matematisnya seperti ini. Jadi titik A ingin diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik acuan O sini. Nah, maka kita perhatikan ya. Ini kalau kita tarik garis, supaya dia tegak lurus, ini lihat garis ini 3 ke bawah, 2 ke kanan. Maka sebaliknya harus 2 ke atas, 3 ke kanan. Maka titik A aksen itu harusnya ada di sini gitu. Setelah diputar ya. Nah, maka seperti ini. Jadi ini kalau diputar ini pasti membentuk sudut 90 derajat.
Nah, yang ini itu 90 derajat ya. Nah, itu caranya. Kalau misalkan titik ini nih, diputarnya ingin 180 derajat ke arah berlawanan dengan jarum jam. Nah, di manakah posisinya? Nah, kalau 180 berarti kita harus tarik garis lurus ya. Tarik garis lurus yang dari O melalui O gitu ya. Melalui O titik, ini anggap titik B. Dari titik B melalui titik O kita tarik garis lurus. Nah, ke arah sana. Seperti ini. Perhatikan. Oh, kelebihan ya. Kelebihan, sorry. Nah, ke arah sini. Ini ada kemungkinan gara-gara gambarnya kurang proporsional ya. Nah, kalau titik B ini akan kita putar, tapi arah putarannya itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka kita bisa tulis si B ini, B dengan koordinat 3,-5, kemudian diputar dengan titik acuannya O, maka ini bayangannya, B aksennya. Nah, ini sejauh 180. Kalau berlawanan arah, maka dia positif. Tapi untuk 180 derajat ini mau searah mau berlawanan arah, tetap nanti bayangannya adalah di B aksen. Gitu ya. Nah, B aksennya ini koordinatnya gimana? Coba perhatikan. Kalau ini koordinat B-nya kan 3,-5. Yang ini apa? Tolong dinyalakan mikrofonnya. Coba sebutkan ini koordinatnya apa? Negatif 3,5. Oke. Negatif 3,5. Jadi B ini koordinatnya adalah negatif 3,5. Paham sampai sini? Cukup jelas? Ya, jadi diputar itu bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, bahkan sudut-sudut yang lain pun mungkin ya, 30 derajat, 45 derajat dan seterusnya. Hanya untuk yang dibahas oleh Ibu, untuk kalian karena tingkatan kita masih fase D gitu ya, masih tahap SMP, maka yang kita bahas hanya sudut 90, negatif 90, 180 dan negatif 180 derajat. Kalau 360 derajat diputar berarti ke dirinya sendiri ya. Mau searah mau berlawanan arah, dia tetap di dirinya sendiri. Kalau A aksen diputar 360 derajat dengan titik acuannya O, maka baliknya ke dirinya sendiri. Gitu. Untuk contoh satu ini kalian paham semua. Jadi tadi B diputar bayangannya di E. A diputar bayangannya di D. C diputar bayangannya di F. Cara ngitungnya kalau pakai kotak-kotak tadi gampang. Kalau turun 3 kanan 4 berarti naik 4 kanan 3 gitu ya, dibalik. Antara turun dan kanan jadi naik dan kanan gitu. Kalau antara turun dan kiri jadi naik dan kiri. Ya, jadi kebalikannya salah satunya. Transformasi yang memutar sebuah bangun geometri sejauh sudut tertentu dengan suatu titik pusat disebut rotasi. Ulangi, rotasi itu adalah transformasi yang memutar suatu bangun geometri sejauh sudut tertentu dengan titik pusat tertentu gitu ya, titik acuan tertentu. Jadi di sini ada sudut putar, ada titik pusat atau titik acuan sama sudut. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan rotasi suatu bangun geometri. Yang pertama, sudutnya harus tahu berapa derajat, arahnya kemana, kiri atau kanan, atau searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian titik acuannya apa? Gitu ya. Titik pusat tersebut disebut titik pusat rotasi. Pada rotasi setiap titik pada bangun geometri diputar atau dirotasi sejauh sudut yang sama besarnya. Ya, jadi contohnya yang tadi itu masing-masing diputar 90 derajat. Nah ini ya, jadi sudut AOD yang ini akan sama dengan BOE, akan sama dengan COF gitu ya, sama dengan 90 derajat. Kalau searah jarum jam kita sebutnya negatif. Yang positif itu adalah yang berlawanan arah ya.
Kalau positif itu berarti berlawanan arah. Nah, selanjutnya nih. Jadi yang dibahasanya sedikit ya, yang kalian kemarin pelajari, sudut putar 90 derajat sama sudut ini nih, rotasi simetri titik. Namanya simetri titik. Jadi rotasi simetri titik ini sama aja dengan rotasi sudut putarnya 180 derajat dengan pusat titiknya acuan ya, titik acuannya O misalkan. Di titik pusat rotasi itu selalu ditentukan dulu yang mana nih titik pusatnya gitu. Oke, rotasi 180 derajat atau rotasi simetri titik ini coba perhatikan caranya yang tadi itu. A di rotasi terhadap O, tinggal kita tarik garis dari A melalui O. Sehingga jarak antara A ke O itu harus sama dengan jarak dari O ke bayangannya. Itu ya, cuman itu aja bayangannya. Jadi ini sama dengan kayak kita mencerminkan A terhadap titik O. A dicerminkan terhadap titik O, maka bayangannya ada di sini gitu loh. Ya. Kemudian B. B pun sama, B ditarik melalui O, sehingga jarak yang ini sama dengan jarak yang ini. Maka bayangan B ada di E. Begitupun C ke F ya. Sama melalui O tarik, sehingga bayangannya di F. Maka nanti hasil pencerminannya yang semula adalah ini benda awalnya atau objek awalnya. Nah, sekarang bayangannya jadi bisa kalian lihat nih, kayak diputer gitu. Nah, maka titik A jadinya adanya di D dan seterusnya. Ya, itu adalah simetri titik. Maka tugas yang kalian kerjakan kemarin yang ini. Coba ya nanti kita cek kalian mengerjakannya udah betul atau belum. Untuk yang pertama ya, ini tugas yang, jadi soal 3 ini ada 2 soal. Soal pertama, soal kedua. Gambarnya sama. Kalian bisa buat di buku corak catur, kemudian percis kayak gini ya, gambarin. Nah, kalau ibu juga akan buat di sini. Nah, ini B. Kemudian dari O ke A, 2 ke kanan, 4 ke atas. 2 ke kanan, 4 ke atas, berarti ini A-nya. Kemudian yang terakhir C-nya 5 ke kanan, 1 ke atas. 5 ke kanan, 1 ke atas, ini C-nya. Nah, bangun yang dimaksud yang ini. Ini akan diputar terhadap titik putarnya itu O. Soal yang pertama, sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, dengan titik O sebagai pusatnya. Berlawanan arah jarum jam. Artinya mutarnya ke arah sini loh. Ke arah sini nih. Ini berlawanan arah jarum jam itu kalau di transformasi justru 90 derajat positif gitu ya. Kalau yang searah tadi negatif. Kalau kita tulis di sini, A koordinatnya 2,4. Akan diputar dengan putar itu kan rotasi ya, transformasinya namanya. Jadi kita simbolkan R, kurung buka, pusatnya O, koma, sudut putarnya berlawanan arah berarti positif 90 derajat. Maka bayangan A aksen di mana? Kita lihat dari O ke B itu adalah naik 2, kiri atau kanan 0 gitu ya. Jadi naik aja gitu 2. Nah, maka ketika diputar berarti kalau tadi naik 2, sekarang mah kebalikannya. Kiri 2 karena positif 90 berarti ke arah kiri. Berarti di sini posisi B aksennya. Gitu. Ngerti enggak? Jadi kalau yang tadi asalnya naik 2, kiri 0, sekarang kebalikannya. Kiri 2, turun 0, ya. Jadi naiknya dengan turun lawannya. Kirinya mah tetap gitu karena arahnya 90 ke arah kiri. Nah, sekarang titik A. 2 kiri turun 4, jadinya 4 kiri naik 2 ya. Nah, jadi di sini si A-nya. Bener gak? Kalau C gimana? Dari C ke O
5 kiri turun 1, 5 atas, kiri 1 gitu ya, bener gak? Coba kebayang gak nih gambarnya? Pokoknya kelihatan kalau udah digini ini. Nah ini kesini itu membentuk sudut 90 derajat. Oke, bener ya? Ini pun sama, membentuk 90 derajat. Oke, tuh kelihatan ya. Ini sama, apalagi ini. Maka nanti bayangannya, ini untuk memastikan aja bahwa sudut putarnya udah sesuai. Bayangannya jadi di sini deh, biru ya. Nah ini. Kalian sama nggak gambarnya kayak gini? Kita cek ya. Ada pekerjaan siapa nih yang akan Ibu cek? Pekerjaannya Aisyah atau siapa? Yang kelihatan di sini. Ini ada yang missing nih. Ya, yang belum mengerjakan. Ini udah kelihatan betul belum? Sudah betul belum? A, B, C, jadi D, E, F. Kelihatan betul ya? Tapi harusnya di sini nih, di titik ini nih. Kan 2 jaraknya, harus 2 sama Laura. Oke? Ya, C-nya ke F bener. 5, 1 harusnya 5 ya, bener ya? Kalau A 24, ini juga harus 24. Bener kalau D-nya mah. E-nya aja harusnya di sini, Laura. Oke, Laura? Harusnya di sini ya. Makanya tadi gambarnya kelihatan kayak agak aneh dikit gitu hasilnya. Jadi D, E, F-nya tuh harusnya gini. Ya untuk yang lain boleh mengerjakan lagi, kirim lagi ya. Kalian coba sendiri nanti. Kembali ke sini. Tugas yang kedua, gambarlah GHI yang dihasilkan dengan memutar ABC secara simetri titik dengan O sebagai pusat. Nah, kalau simetri titik berarti tadi gimana? Nah, jadi di sini titiknya. Nih, bayangannya di sini. Ini bayangan B ya. A bakal di sini posisinya. Kemudian C bakal di sini posisinya. Kalau menurut simetri titik. Maka ini C aksen, double aksen ya, 2 kali. Yang bayangan keduanya. Yang ini adalah A double aksen. Dan yang ini adalah B double aksen. Maka gambarnya ini. Nah, Ibu akan tunjukkan ada ya pekerjaan anak kelas 7J kalau nggak salah. Yang udah betul kemarin tuh dia nanya-nanya, Bu, ini bener nggak katanya gitu ya. Ini pekerjaan Rama setelah dia perbaiki ya. Sebelumnya dia bertanya, Bu, ini betul belum? Ini betul belum? Kata Ibu, yang satunya bener, yang satunya lagi salah. Dia dianggapnya simetri itu kayak pencerminan. Karena yang diminta simetri putar gitu. Ibu tunjukin, nah harusnya begini, dikasih tanda. Harusnya ini nih teorinya. Terus sama dia dibenerin, oh iya Bu, aku ngerti. Dia perbaiki dan ini hasilnya ya, dan ini betul. Pekerjaan Rama sudah betul. Gitu. Anak-anak itu nunjukin bahwa banyak juga di antara siswa-siswa Ibu yang sering menghubungin itu kalau ada pertanyaan nggak ngerti tentang PR yang diberikan atau tugas yang diberikan gitu ya. Dan mereka sampai paham menanyakannya itu. Tapi tidak semua, hanya beberapa anak yang mau bertanya seperti itu. Dan Ibu seneng ya, Ibu nggak ngerasa keganggu gitu. Justru alhamdulillah murid Ibu ada yang memberikan atensi lebih terhadap tugas yang Ibu beri. Kadang-kadang ada kan sebagian dari kita itu kalau mengerjakan tugas yang penting gugur kewajiban gitu kan ya. Tapi ada sebagian anak yang merasa tanggung jawab ingin mengerjakannya itu dengan sepenuh hati sehingga hasil yang dikerjakan pun benar-benar bagus gitu atau sesuai dan benar gitu. Nah, Ibu harapkan di kelas 7H juga seperti itu ya. Jadi tidak asal-asalan. Kalian yang hadir di sini itu menunjukkan dedikasi kalian terhadap pelajaran matematika ya. Ibu ucapkan terima kasih. Belajar itu tidak mengenal waktu libur. Ya, pokoknya kapanpun kalau kalian punya waktu untuk menambah ilmu, kenapa enggak gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan enggak?
Tugas yang kalian kemarin kumpulkan ya Aisyah nggak masalah karena itu juga ada kaitannya kan ya dengan rotasi ya, bener nggak? Terus ada translasinya juga, jadi semacam gabungan antara rotasi dan translasi. Itu juga oke, nggak masalah. Satu lagi nih tentang transformasi, yaitu dilatasi. Tahu kan dilatasi? Dilatasi itu perkalian ya. Ibu akan beri gambarannya di sini. Ada yang tahu apa dilatasi? Dilatasi itu transformasi yang diperoleh dengan cara apa? Dikalikan atau perkalian ya. Nah, karena di sini dilatasi itu bisa perbesaran, bisa perkecilan gitu ya, mengecilkan benda awal atau memperbesar benda awal. Kita cobanya pada bangun persegi aja ya, persegi. Ini pun sama ya anak-anak. Ada faktor skala dan ada titik acuan gitu kalau dilatasi gitu ya. Jadi di sini ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan titik D. Kita akan dilatasi dengan faktor skalanya 2 misalkan. Kalau faktor skalanya 2, maka dari gini ya ditulisnya misalkan titik A saja dulu. A itu koordinatnya 2,2. Nah, kalau secara hitungan kita akan dilatasi dengan pusatnya O dengan faktor skala 2. Jadi gitu ya simbolnya. O 2 ini O. O itu titik pusat koordinat. Faktor skalanya 2. Maka nanti bayangannya A aksennya itu sama aja dengan 2 kalikan 2. 4. 2 kalikan 2. 4. Jadi 4,4 bayangannya. Coba perhatikan. Kalau secara gambar kayak gini. Dari O ke A ditarik garis ke arah sana. Nah, kan tadi kalau faktor skalanya 2 kita anggap dari O ke A ini 1. Kita anggap ini 1. Kalau ingin 2 berarti kan harus 2 kali lipat ini panjangnya. Jadi ke sini. Nah, inilah bayangan dari A gitu. Ini A aksennya. Kemudian B pun sama. Tarik garis ke arah sini. Ya, kelihatan ya. 32 32 tuh sampai sini kan. Nah, ini tuh 2 kali lipat panjangnya. Maka B-nya di sini. Bayangannya ya, B aksennya. Begitupun yang D. Yang D ditarik dari O ke D 23, berarti ini pun 23 ke arah sini. Maka D aksen di sini. C kayak gimana C? O C 33 ya. 33 berarti sama nih. 33. Nah, nanti C aksennya itu di sini. Ngerti nggak anak-anak? Maka gambarnya, bayangannya itu ini. Perhatikan ukurannya. Panjangnya 2 kali lipatnya, lebarnya pun 2 kali lipatnya. Kalau luas gimana? Luasnya berapa kali lipatnya? Bisa dihitung? Panjang 2 kali lipatnya, lebar 2 kali lipatnya. Luasnya mah 4 kali lipatnya ya. Ini kan 1 satuan, ini 4 satuan. Jadi kalau untuk nyari luas, maka luas benda atau objek baru itu adalah dengan mengkuadratkan faktor skalanya. Dikalikan luas awal. Ya, kalau faktor skalanya 2 berarti 2 kuadrat kali 1 satuan. Kalau faktor skalanya 3, 3 kuadrat kali 1 satuan. Jadi ini kalau misalkan dikalikan dengan faktor skala 3, maka itu posisinya bakal di sini. Dan nanti gambarnya pun akan 9 satuan luas. Ya, luasnya, luas dari daerah yang merupakan bayangannya itu. Sudah cukup sampai sini. Nah, kalau misalkan faktor skalanya negatif, arahnya bakal berlawanan arah nih. Misalkan ini A koordinatnya 2,2 didilatasi O sejauh negatif 1 misalkan. Maka bayangannya di mana? Berarti bakal di negatif 2, negatif 2. Tinggal dikalikan aja ke masing-masing. Itu ya. Jadi ini kalau misalkan dilatasinya sejauh negatif 1 dengan titik acuannya O, maka ke arah sini. Karena negatif jadi berlawanan arah gitu ya. Jadi bayangannya di sini. Kalau digambar nanti gambar ABCD-nya bakal gini. Nah, bakal gini. Di sini posisinya. Bisa dipahami nggak? Stop sharing. Kembali ke kalian. Itu secara hitungan ngerti nggak? Kalau kita pakai hitung-hitungan. Kita pakai rumus yuk. Kita rumuskan dulu yang tadi mengenai rotasi dulu. Ya, kalau rotasi bagaimana? Kalau dilatasi bagaimana? Karena
pada saat kita mengerjakan soal titik ini bayangannya di mana kan ribet kalau harus menggambar dulu ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan rumus, kita tahu ngerti caranya, kita gunakan aja cara cepatnya gitu dengan menggunakan rumus. Kalau kalian udah ngerti caranya gitu. Ya Ibu sharing lagi tadi. Ya, ini di penghujung pertemuan kita, Ibu ingin ke rumus dulu. Jadi kesimpulannya itu berupa rumusnya ya. Mulai dari rotasi dulu. Rotasi. Kalau A, B dirotasi dengan pusat rotasinya O, ininya sudut putarnya berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat, maka bayangannya bakal ada di mana? A, B itu anggap di sini nih. Ini A, B. Atau 2,3 gini ya. 2,3 itu kalau diputar 90 derajat bakal ada di mana? Bakal ada di negatif 3,2 ya. Jadi bakal ada di negatif B, A. Nah, gitu bayangannya. Jadi A ini bakal ada di sini. Kalau searah ya, kalau searah dengan jarum jam bagaimana? A, B diputar dengan pusatnya O sejauh negatif 90 berarti searah, maka bayangannya akan ada di mana? Nih, yang ini aja nih kita coba. Kalau diputar ke arah sini, maka bakal ada di sini kan bayangannya ya? Betulkah? 32, 32. Nah, bakal di sini. A double aksen anggap. Ya, atau ini kalau secara 180 derajat kan ini lihat tuh. Garis lurus. Ya. Coba perhatikan. Ini bayangannya ada di mana? Bakal ada di B, negatif A. Ya, ini rumusnya. Rumusnya hanya 2 untuk rotasi 90. Kalau rotasi 180 mah mau searah mau berlawanan arah sama. Ya. Kalau A, B diputar atau dirotasi pusatnya O 180 derajat, ini bisa plus bisa minus ya, karena sama hasilnya. Maka bayangannya di apa? Ini bayangannya bakal di negatif di dua-duanya ya. Apa di negatif? Ya ini ke sini ya, sorry. Di negatif A, negatif B. Bener gak? Ya. Jadi ini ada 3 rumus untuk rotasi. Kalau untuk dilatasi gimana? Sekarang untuk dilatasi. Kalau A, B dilatasi sejauh O, K, K itu faktor skalanya, maka bayangannya di K kali A, K kali B. Ini kali ya. Nah, itu aja. Ada pertanyaan? Kita cek ya. Kita cek soalnya di sini deh. Gak kesinian. Nih latihannya ya. Pertebal deh hurufnya biar lebih enak dilihat. Latihan. Kalian boleh open mic ya, sambil jawab pertanyaan Ibu kalau udah bisa. Nih, titiknya anggap titik A, koordinatnya 2, negatif 5. Nah, ingin dirotasi sejauh positif. Maka bayangannya ada di mana? 2 ini anggap sebagai A-nya, negatif 5 itu anggap sebagai B-nya. Nanti bayangannya akan ada di mana?
Negatif 5 itu sebagai B-nya. Jadi kalau misalkan di sini negatif B berarti negatif dari negatif 5 ya. Maka bayangannya akan ada di negatif dari negatif 5 adalah 5. Koma A berarti koma 2. Ngerti nggak sampai sini? Cek lagi ya. Kalau titik B negatif 4,5 koma 3 dirotasi sejauh 90 derajat. Maka bayangannya ada di mana? Di negatif B berarti negatif 3, A-nya negatif 4. Jadi rumusnya mah tetap ini negatif B, A. Negatif B itu negatif dari ordinatnya, A itu absisnya. Bisa dipahami? Coba ini siapa yang bisa jawab? Masih sama tipenya ya. Titik C koordinatnya negatif 7, negatif 2. Dirotasi 0,90. Di mana bayangannya? Ada yang bisa jawab? Ibu catat, tambahin poin. Siapa yang bisa? Di mana bayangannya? Di negatif. Bukan, Bu? Hah? 2 negatif 7. Pintar. Siapa ini yang jawab? Riva, pintar Riva. 2, negatif 7. Jadi lawan dari ini, koma ini gitu. Ini lawan. Yang ini mah tetap. Tapi dibalik posisinya, lawan simpennya di awal, yang tetap simpennya di belakang gitu. Ya, ngerti nggak? Coba sekarang yang berlawanan arah. D. Titiknya ganti warnanya, bosen. Ibu bosenan orangnya ya, pengen yang suasana baru. Titik D koordinatnya, kalau tadi positif minus, minus positif, minus minus, sekarang positif dua-duanya. 1,5 diputar, bukan dijilat ya, tapi diputar terhadap negatif 90. Bayangannya ada di mana? Ayo, ingat rumusnya. B negatif A. Kalau yang searah, yang negatifnya itu di awal disimpannya ya, tapi angkanya dituker. Kalau yang berlawanan arah, yang negatifnya itu untuk yang bilangan keduanya, sama dituker posisinya. Ya. Nah, termasuk yang ini berarti yang A-nya jadi negatifnya gitu ya, simpennya dituker. Di apa? Ada yang mau jawab? 5, negatif 1. Pintar. 5, negatif 1. Ngerti nggak? Kalau lupa, tinggal kalian nanti, ini teh di mana ya? Duh, aku lupa B min atau A min B atau apa ya, gitu kan. Nah, kalian tinggal bikin aja seperti ini. Koordinat kartesius kayak gitu. 1,5 itu posisinya ada di sini. Kan nih 1,5 berarti kayak pusatnya ya. Berarti harus 5, 1. Bakal di sini posisinya. Betul ya, 5, negatif 1 gitu ya. Soal berikutnya. Titik E koordinatnya negatif 4,6. Ayo kita putar. Kemana nih mutarnya? Samain dulu ya biar paham dulu yang ini. Pusatnya 0, sudut putarnya negatif. Maka bayangannya di mana? Ayo. 6,4, Bu. 6,4. 6,4 betul. Terakhir, coba biar lebih paham. Negatif 7, negatif 9.
diputar dengan pusat rotasinya O, sudutnya negatif 90. Di manakah bayangannya? Negatif 9,7. Pintar. Negatif 9,7. Bisa? Yeay, kalau bisa ya, hebat. Lanjut sekarang dilatasi. Contoh untuk dilatasi. Tadi kan rumusnya nih masih kelihatan ya. Kalau ada suatu titik, misalkan titiknya tadi F, sekarang G. Titik G, koordinatnya negatif 8, negatif 2. Kita kalikan atau kita dilatasi, pusat dilatasinya O, faktor skalanya 2. Di manakah bayangannya? Yuk. Ngerti nggak? Negatif 16,4 Bu. Berapa? Negatif 16,4. Kalau ini negatif, kenapa itu jadi 4? Negatif Bu. Negatif 16, negatif 4. Ya. Sekarang H. Koordinatnya negatif 5,10. Dilatasinya sejauh 3. Maka bayangan H di mana? Negatif 15,30. Oke. Sampai sini paham? Ya. Jadi sebenarnya rumus-rumus itu muncul setelah kita pahami konsepnya gitu. Tanpa menghafal rumus pun kalau konsepnya ngerti bakal bisa kalian cari sendiri rumusnya gitu. Jadi jangan fokus ke ngapalin rumus, tapi pahami dulu konsepnya, mutar itu kayak gimana caranya gitu ya. Jadi kalau dari A ingin diputar dengan titik acuan O dengan searah jarum jam, berarti arahnya ke sini. Nah, mutarnya ke arah sana. Cara ngitung putarannya boleh 3, 2, langsung 3, 2 gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ini asalnya tegak jadi datar tapi arahnya ke sini. Ini asalnya datar jadi tegak arahnya ke sini gitu loh. Kembali ke sini. Tadi kan rotasi ya, rotasi 0,90, titik yang dirotasinya negatif 2,5. Ayo, nanti bayangannya di mana secara hitungan? Masih ingat? Kalau secara hitungan jadi apa? 5, negatif 2 bakal jadi negatif 5, negatif 2 ya. Nah, coba perhatikan tadi arahnya kan dari titik ini O ke sini tuh ke atas 5, ke kiri 2. Berarti ke kiri 5, ke bawah 2 ya. Jadi kelihatan tuh. Ya, jadi kayak kincir muternya ya. Oke, bisa dipahami? Ya, sudah dulu deh. Kalian nanti tinggal nyoba-nyoba soal latihan dari Ibu Atin, oke? Nanti ini rekamannya akan Ibu edit dulu, kemudian Ibu kirim di YouTube. Barangkali ada yang memerlukan untuk mengulang lagi pelajaran hari ini, kalian bisa cek setelah Ibu edit dulu ya. Setelah Ibu upload ke YouTube Ibu, kalian bisa cek dan pelajari. Ulangannya untuk transformasi aja dulu. Ada translasi, ada refleksi, rotasi, dilatasi. Pelajari semuanya itu. Ya, nanti UTS-nya mencakup materi-materi dari awal sampai akhir ya. Dari awal itu kita belajar tentang segitiga, tentang sudut, tentang garis-garis pada segitiga, kemudian tentang dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain ya. Ya, itu semua tolong pelajari lagi. Walau PJJ bukan berarti kalian harus santai ya. Justru karena PJJ ini dan kita tidak tatap muka, maka usahakan harus usaha mandiri kalian itu ditingkatkan agar tidak ketinggalan pelajaran. Nggak ada perbedaan antara PTM dengan PJJ. Kalian
tujuan belajarnya tetap kalian peroleh gitu ya, kualitas belajarnya tetap kalian raih gitu, tidak dibedakan, tidak menjadi penurunan gara-gara pandemi ini gitu. Itu tantangan buat kita ya. Tuh, ya, yang ibu lihat bukan targetnya tercapai atau tidaknya, tapi proses kaliannya. Makanya tugasnya selalu ibu pantau, jimitnya ikut enggak, hadir enggak gitu. Ada usaha dari diri kaliannya untuk memperlihatkan bahwa kalian itu ingin maju, ingin bisa lebih dari sebelumnya gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmunya bermanfaat. Maaf banyak salah-salah kata, belepotan ya dari tadi, maklum. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dikembalikan dari sehat menjadi sehat lagi. Kondisi yang tidak menentu ini segera dikembalikan ke semula, jadi bisa tatap muka lagi gitu ya. Karena terus terang beda banget antara ibu jimit seperti ini dengan ibu ada di kelas, bisa interaksi langsung, bisa melihat bagaimana keceriaan kalian ya, satu sama lain interaksinya bagaimana gitu. Kalau di sini kan ibu lihat semuanya diem nyimak gitu ya, bahkan ada yang mematikan kamera ya. Nanti akan kalian lihat siapa aja nih yang selalu sepanjang pembelajaran tidak menyalakan kamera, itu poinnya dikurangin terus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa sama-sama, mulai. Selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.